Dan seperti tadi yang saya bilang ke Teh Neni bahwa kita juga akan membahas soal makan bergizi gratis yang ya kita sama-sama tahu lah bahwa makan bergizi gratis ini seringkali menjadi sorotan dan banyak sekali pro dan kontranya. Tapi sebelum kita mulai diskusi soal percakapan di media sosial soal MBG bersama Teh Neni, kita akan lihat dulu nih kira-kira percakapan apa saja sih yang sudah dimulai oleh para netizen soal MBG ini. Kita akan coba tampilkan di layar, kita lihat seperti apa. Yang pertama nih dari akun media sosial X, gimana caranya, ini agak ini ya, si Gemoy mau damaikan Iran sama Israel, mau ngasih MBG. Jadi komentarnya dibawa ke arah komedi ya, dibawa ke arah lucu. Jadi menggabungkan perang tadi dan juga masalah MBG tuh dijadikan satu dan dibuat agak lucu begitu ya Teh Neni ya, kayak gitu ya. Lalu kita coba lihat yang berikutnya. Lalu ada dari Prabu Wijaya, tolak saja biarin nama sekolah dicantumkan penerima mau dibuat fiktif. Silakan, yang penting selamatkan siswa dari MBG basi, galak dan beracun. Jadi kritik-kritik yang keras ini dari netizen juga banyak sekali ya soal MBG. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Zaman sekarang kreativitas tanpa batas ya, plat dinas disulap jadi plat hitam biar merakyat. Ironisnya lagi, lihat menu MBG di TK Internasional, roti polos, susu kotak, dan 2 klip kacang-kacangan. Buat anak-anak yang biasa makan masakan chef pribadi, ini sih menu hemat yang bikin resah kayak apotek tutup. Ya, jadi nggak ada obat. Ya, jadi MBG ini memang banyak sekali dari netizen kita ya, bagian dari masyarakat Indonesia yang memberikan kritik yang cukup keras karena ada sekali banyak permasalahan soal MBG. Ada lagi mungkin yang berikutnya soal MBG. Oke, ini menggabungkan lagi soal perang. Indo kalau diserang rudal hipersonik, interceptnya pakai apa? Ompreng MBG. Jadi ya komentar-komentarnya memang bernada kritis sekali ada, keras pemerintah juga ada, tapi komedi juga ada. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Teh Neni. Jadi gini Teh Neni, MBG. Tadi kita lihat komentarnya seperti itu ya, bermacam-macam juga. Banyak sih yang komentar di isu perang isu ya, perang. Israel Jadi digabungkan seperti itu ya. Iya, dengan Amerika dan Iran. Terus Betul. ada mereka, ini nih kalau perang dunia ketiga terjadi, MBG tetap jalan, tidak boleh ada libur gitu. Nah, iya banyak kayak gitu. banget. Oke, tapi sekarang kita cuma coba, kita pindah fokus perbincangan kita Teh Neni, kita pindah ke MBG. Kalau soal MBG sendiri, secara umum, secara general, percakapannya tuh seperti apa sih Teh kalau bisa dirangkum dari data-data yang dimiliki oleh Teh Neni? Kalau dari pemberitaan itu 69% sentimen positif, hanya 28% sentimen negatif berkaitan misalnya dengan keracunan. Kebanyakan sih kasusnya kasus keracunan yang itu diinformasikan oleh media, 3%-nya netral. Tetapi paling banyak memang sentimen positif gitu ya. Nah, yang sentimen negatif juga misalnya ada beberapa pengamat-pengamat politik lah, pengamat-pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa MBG ini menjadi instrumen politik, menjadi program bancakan gitu, dan menjadi ladang rente. Itu yang disampaikan oleh para pengamat dalam komentar-komentarnya ketika ditanya sama media gitu. Tapi so far 69% terkait dengan pemberitaan MBG itu positif gitu. Ya mungkin kita melihat juga sebetulnya kan kita juga tidak sedang menyerang MBG ya, betul, Mas Kris ya. Bahwa kita melihat kenyataan fakta yang ada gitu. Ini adalah program prioritasnya Astacita Pak Prabowo Subianto gitu. Dan yang ini juga menjadi momentum ya menurut saya, keberhasilan Pak Prabowo itu kan kadang-kadang dilihat dari banyak hasil survei itu karena selain pemberantasan korupsi misalnya kemarin yang ditampilkan itu adalah karena makan bergizi gratis gitu. Karena ini merupakan kebijakan dan program populis yang amat sangat cepat ditangkap oleh masyarakat kita gitu. Nah, kalau kita lihat momentum yang dari mulai 17 Februari ya. Kalau saya kan puasanya 17 Februari 2026. Tapi pemerintah kan puasanya 18 Februari kan. Beda 1 hari lah dengan Muhammadiyah karena saya warga Muhammadiyah jadi saya ikut gitu. Nah, di situ tuh mulai banyak memperbincangkan soal MBG. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi para netizen ini, kenapa sih MBG ini di bulan Ramadan itu harus ada gitu. Beberapa komentar-komentar dan itu kebanyakan anak-anak SD ngelihat nggak sih itu engagement dan exposure-nya cukup tinggi sekali ketika menyampaikan
MBG ini kalau misalnya nanti di bulan Ramadan bisa nggak sih libur diganti gitu dengan uang 15.000 untuk Ya, jajan? misalkan jajan. Kan kita enak ya dapat baju lebaran yang itu Ya. dikasih dari pemerintah gitu. Nah, ini lucu juga gitu ya karena dipandang oleh anak SD itu merupakan solusi konkret yang ngapain karena ketika MBG itu dibagikan, maka di situ sebetulnya ada mulai muncul potensi-potensi hal-hal lain yang sebenarnya tidak diinginkan gitu ya. Nah, ternyata terbukti nih beberapa hari Ramadan ini saya kan posting juga tuh di thread gitu ya. Saya posting di thread bagaimana MBG di tempat kalian masing-masing itu cukup tinggi Cukup juga. tinggi ya. Engagementnya sampai di thread ini loh ya yang mungkin orang juga banyak yang belum masuk di thread gitu, tapi kita sudah mulai masuk memperbincangkan di thread. Itu like-nya aja tuh udah 2.000 lebih gitu. Oh, Banyak ya? banget komentar dan komentar-komentarnya tuh apa aja mereka mengirimkan bagaimana menu-menu MBG di setiap daerahnya masing-masing. Oke, ya, Mulai ya. dari yang bagus banget, ada yang jeruk gitu Komplit ya. ada yang iya betul proteinnya ada, misalnya di situ ada ayam gitu, kemudian tahu, tempe dan lain sebagainya. Tapi di beberapa daerah-daerah lain sangat minimalis sekali. Berbalik ke Ada yang belakang ya. cuman korma doang, Oh, ada yang oke. cuman korma misalnya sama roti aja. Oh, gitu. Terus Oke, ada yang sebenarnya beberapa makanan-makanannya juga udah basi gitu. Oh. Nah, itu banyak banget oleh netizen kita tuh jadi di foto-foto gitu semuanya, Iya, di iya. foto-foto kemudian dikirim di media-media sosial itu banyak banget itu. Jadi Dan di foto tidak hanya sebagai bentuk kekecewaan, tapi sebagai bentuk ini konten aja atau Betul. buat lucu-lucuan aja gitu kan? Iya, terus Karena, ada yang sebenarnya bikin kontennya ada di Tasikmalaya tuh. Ini gimana MBG cuman hanya dikasih singkong aja gitu. Oke, singkong Itu juga doang. ada yang ketika dikalkulasi ke rupiah gitu yang seharusnya didapatkan oleh mereka, ini kan nggak seberapa, itu bisa dihitung gitu. Iya. Artinya lebihnya dikemanain gitu. Betul. Nah, itu yang dikritik juga tuh ramai juga di situ ada kritik dari Ketua BEM UGM. Gitu. Tio itu mengkritik kan bahwa MBG itu adalah maling berkedok Kedok gizi. gizi. Itu juga terus-menerus Ya. diperbincangkan dan mendapatkan simpati dari netizen karena mereka merasakan apa yang disampaikan oleh Tio itu menjadi bentuk keresahannya mereka dan terasa terwakili gitu. Terasa terwakili, betul. Ketika kemudian menyebut bahwa kenapa sih Pak Presiden ini kok sekarang tuh menjadi CEO MBG gitu. Kita agak sulit untuk membedakan apakah beliau itu adalah kepala negara atau CEO MBG Betul, gitu. betul. Itu juga banyak banget mendapatkan respon publik dan lebih banyak positif ke Tio gitu. Ketika itu disampaikan, ya ini mau bagaimana nih kondisi di lapangan karena sebetulnya kan soal transparansi, akuntabilitas itu kan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Betul. Dan itu yang kemudian dikritik juga oleh masyarakat selama ini gitu, oleh para pengamat, oleh para ahli gizi juga gitu. Jadi di mana nilai gizinya, standarnya gitu, proses pengawasannya. Kemarin aja di Cimahi baru terjadi adanya keracunan dan lagi, betul. 20 orang siswa itu dilarikan ke RSUD Cibabat gitu. Itu karena memang mereka setelah menyantap MBG. Jadi artinya kalau keracunan ini terus-menerus terjadi gitu, kan seharusnya ketika misalnya muncul adanya keracunan ini harus dimitigasi resiko dong. Betul. Sebelumnya gitu kan. Harus ada. Ketika mitigasi resikonya itu lemah, maka sebetulnya yang patut dipertanyakan adalah bagaimana kualitas MBG itu. Apalagi tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Ditambah lagi dengan misalnya, ini kok semacam bagi-bagi proyek SPPG misalnya ke partai coklat, atau ke partai hijau, atau yang lain. Dan juga ke partai politik gitu. Itu dipertanyakan juga oleh netizen. Apalagi misalnya ada beberapa dewan tuh, ada kemarin saya ketemu dengan beberapa dewan gitu, dan dewan itu hanya pegang 1 atau 2 dapur gitu, itu 1 minggunya itu 40 juta pendapatannya gitu. Itu belum lain-lain kan. Nah, artinya ketika ini menjadi bancakan program di partai politik, oh iya jelas, ini untuk persiapan pemilu 2029 nih. Jadi netizen kita tuh dengan fakta-fakta seperti itu mereka berpikir jauh sekali gitu, padahal yang mau disampaikan mungkin yang mau digambarkan sama netizen-netizen kita kan sebenarnya
MBG itu sebenarnya proyek yang baik ya, sebenarnya proyek yang baik Betul. ya dalam segi konsep. Di beberapa negara Mm-mm. sih itu cukup berhasil ya Iya, dijalankan, Singapura betul. misalnya. Tapi kan yang menjadi permasalahan adalah tata kelolanya Tata di kelolanya, kita. betul. Jadi memang yang mereka kritisi atau yang menjadi masalah bagi netizen kita adalah bagaimana MBG ini dikelola gitu Betul. loh sebenarnya. Itu yang mereka pengen tahu begitu kan Teh ya. Dan kalau kita lihat dari Word Cloud, di Word Cloud itu kan makan bergizi gratis program pemerintah selalu ada disangkut pautkan dengan pendidikan. Pendidikannya, oh Kenapa? ini kita lihat di sini Karena ya. di pendidikan itu gitu ya, banyak sekali publik kita itu merasa bahwa ini program MBG ini menggerus anggaran pendidikan gitu. Berapa Oke. triliun anggaran pendidikan yang Oh, yang kemarin seharusnya akhirnya diklarifikasi sama betul istana ya. diklarifikasi sama Pak Teddy kan, bahwa Pak Teddy bilang di lapangan itu, tapi masyarakat itu udah punya juga gitu draft-draft di mana misalnya berapa anggaran untuk masing-masing kementerian, dan yang paling tinggi itu adalah di MBG. Gitu. Itu yang dipertanyakan juga oleh masyarakat gitu. Kenapa? Karena dianggap yang sangat urgent itu adalah pada kualitas pendidikan, bukan MBG-nya. Oke, kita tahu bahwa stunting di Indonesia juga masih sangat tinggi, apalagi di beberapa provinsi dan kabupaten kota gitu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan ketika MBG itu justru menjadi program yang diprioritaskan, pada akhirnya itu menjadi disalahgunakan gitu oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini kan yang menurut saya juga sangat disayangkan begitu ya ketika itu terjadi, karena jangan sampai berharap ini tuh akan menjadi sesuatu hal yang sebetulnya dianggap oleh mereka jangan-jangan gitu ya, ini tuh berhasil gitu. Tapi oleh pandangan-pandangan masyarakat gitu, ya MBG ini tidak lebih hanya bagi-bagi proyek kekuasaan aja gitu, antar satu elit dengan elit yang lain, satu institusi dengan institusi yang lain untuk persiapan pemilu 2029. Dan tentu harapan publik itu bisa ada evaluasi ya, bisa ada refleksi, evaluasi, dan publik juga mempertanyakan ketika di situ ada hotline tuh untuk pengaduan-pengaduan berbagai hal yang berkaitan dengan potensi-potensi kecurangan, potensi-potensi yang sebetulnya itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap program ini gitu. Tapi tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Itu yang kemudian disayangkan juga oleh masyarakat. Ditambah lagi ketika hari ini dengan secara terang benderang melihat ada beberapa misalnya anak dewan yang dia menikmati hidupnya, ada yang bisa satu keluarga umroh karena pegang SPPG gitu ya, punya dapur lah di sana gitu. Dan itu yang menurut saya hari ini tuh sudah sangat urgent untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif. Oke, ada TV MBG misalnya untuk mencegah kanal misinformasi dan disinformasi, tapi tetap sekarang itu karena yang namanya komunikasi itu irreversible, Mas Kris. Jadi sesuatu yang sudah disampaikan ke ruang publik oleh para pimpinannya itu nggak bisa kan ditarik lagi. Tapi itu bisa diperbaiki. Dan menurut saya ini menjadi momentum untuk bisa memperbaiki itu. Jadi jangan sampai nanti ketika Idul Fitri pun MBG masih jalan gitu. Iya, oke. Jadi ini kita menarik ya kalau misalnya kita ngomongin tadi di awal itu perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, lalu juga sekarang kita tadi ke MBG, ada banyak sekali emosi-emosi ya, kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Tapi untuk pertanyaan terakhir, Teh Neni, dari data-data yang sudah diambil, data-data yang di crawling begitu, kan tadi kita juga melihat ada beberapa komentar gitu ya, komentar-komentar netizen yang menggabungkan kekesalan atau kemarahan mereka soal perang dengan kemarahan dengan MBG. Tapi sebenarnya kalau dari data yang di crawl itu netizen itu saat ini lebih marah dengan perang atau dengan MBG atau keduanya? Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa platform berbeda. Kayak misalnya di MBG ini kemarahan paling tinggi itu ada di Twitter. Kalau kita lihat di public emotion ya, ada di Twitter sama di Thread paling tinggi, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Jadi kalau kita bertanya kemarahannya antara tadi perang Iran, kemudian Israel dan Amerika, itu paling banyak kemarahannya ada di MBG. Oh, justru paling banyak di MBG ya, marah karena MBG ya? Paling banyak ada di MBG karena
publik mempertanyakan soal transparansi dan Transparansi tadi. akuntabilitas. Terus banyak misalnya yang kita tahu ada Pak Natalius Pigai yang itu juga dengan Prof Jainal Arifin Muchtar, Prof itu Uceng. Prof Uceng, itu mereka akan saling debat. Tapi ternyata pada akhirnya nggak jadi gitu. Ya. Terus ada juga sebenarnya komennya banyak lucu-lucu tuh. Ada satu menteri ditaruh tuh dalam satu konten gitu. Terus di situ kontennya berbunyi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan MBG. Pernah nggak sih? Iya, pernah lihat itu. Karena itu sebetulnya kalau ketika saya crawling data di percakapan media sosial, itu juga mendapatkan exposure dan engagement yang cukup tinggi juga. Iya, betul. Tapi kalau kita bandingkan antara dua tadi, perang dan MBG, jadi pada masih akhirnya MBG, jadi lucu-lucuan kan? Jadi lucu-lucuan makanya. di- Kekecewaan yang dikontenkan, Betul. kemarahan yang dikontenkan jadi sebuah yang lucu kayak gitu Iya. kan. Jadi meskipun di belahan dunia lain ada perang yang kita juga turut bersimpati, berbelasungkawa dengan terjadinya perang, tapi kita tetap marah dengan bagaimana MBG berjalan Betul. sampai hari ini. Jadi kesimpulannya jadi seperti itu ya Teh Neni ya. Bahkan memang kan kondisi perang pun dikait-kaitkan dengan MBG. Betul, Banyak banget dikait-kaitkan dengan MBG itu. Dan hari ini ketika kita melihat bagaimana reaksi netizen tuh kalau misalnya ada konten terkait dengan MBG, mereka langsung antusias untuk memberikan komentarnya. Makanya engagementnya itu pasti sangat tinggi. Dan ini menurut saya sudah mencapai tahap krisis yang akut sih. Sehingga pemerintah mau tidak mau harus segera bersikap. Ketika hanya menyampaikan di ruang publik klarifikasi, that's not enough. Karena yang dibutuhkan oleh publik itu adalah fakta, bukan kata-kata. Jadi publik itu melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang disampaikan dan dikatakan oleh pemerintah. Itu kan kadang-kadang bertolak belakang ya, apa yang dikatakan oleh pemerintah dengan kenyataan di lapangan itu sangat berseberangan sekali kenyataannya gitu. Dan publik melihat itu ada ketidaksinkronan dan ada jurang pemisah juga bagaimana ketika masyarakat menyampaikan kritik-kritik MBG yang katanya itu akan ditonton oleh Pak Presiden, ya kita juga nggak tahu apakah betul-betul itu ditonton oleh Pak Presiden atau tidak. Itu publik juga mempertanyakan, ini sebetulnya kita bikin konten ditonton nggak ya sama Pak Presiden? Yang katanya kan setiap malam Pak Presiden ya akan menonton konten-konten MBG. Tapi bagaimana mau menonton konten MBG, Pak Presidennya sendiri pulang pergi ke Amerika gitu. Itu banyak banget netizen-netizen kita yang mempertanyakan terkait dengan hal itu. Tetapi saya kira ini udah krisis yang sangat akut tadi, sehingga mau tidak mau ini harus segera diselesaikan dan harus ada solusi konkret lah untuk menuntaskan problematika ini. Yang harus dicari itu adalah bukan hilir dari permasalahan. Kan sebenarnya yang terjadi hari ini soal keracunan, menu yang tidak sesuai dengan harapan, kritik dari masyarakat dan lain sebagainya, itu hanya hilir permasalahan. Tapi hulu dari permasalahan atau akar dari permasalahan ini tuh apa gitu. Itu yang menurut saya harus segera diselesaikan dan dituntaskan untuk kembali publik itu punya trust kepada program-program pemerintah gitu. Oke, menarik sekali tadi Teh Neni sudah menjelaskan. Jadi ya dari sini kita sama-sama berharap bahwa kedepannya MBG bisa memperbaiki segala hal yang perlu diperbaiki agar ya program MBG bisa sama-sama dinikmati. Ada di slide saya yang paling akhir di MBG, konten MBG itu beberapa ada kayak misalnya dari mulut netizen gitu ya. Warga butuh pelayanan administrasi, ada yang tidak mampu beli token listrik seharga 200.000. Nah, ini ramai juga diperbincangkan di media sosial. Kemudian berikutnya ada viral kepala sekolah di Salatiga tolak MBG karena itu udah makanan kondisinya udah benar-benar tidak layak gitu untuk dikonsumsi oleh manusia gitu. Ada skrupnya juga katanya ya. Betul. Dan ini mereka kan sekarang udah nggak ada takut-takutnya juga untuk menyampaikan kritik itu karena untuk kebaikan juga ya, untuk disampaikan kepada pemerintah.